Pengasuh Ponpes cabuli santrinya. Tangkap Kiai cabul secepatnya. Warga yang kesini, satu, tangkap sipol secepatnya. Di Ponpes ini jangan ada kegiatan apapun. Tutup. Si santri itu sempat menolak, tetapi oleh si kiainya dibujuk terus sampai santri ini terperdaya oleh rayuan si kiai itu. Si santrinya itu menolak karena yang santrinya tahu itu kan kalau menikah harus ada orang tuanya, harus ada walinya katanya gitu kan. Kiai menjawab menikah batin, artinya menikah tanpa ada wali. Ya sebetulnya kejadian serupa seperti ini itu sudah sering kali terjadi di Indonesia. Saya bacakan saja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Walid itu tidak hanya ada di Malaysia, tetapi Walid juga ada di Indonesia. Malah jumlahnya lebih banyak di Indonesia daripada di Malaysia. Mungkin kalau di Malaysia ada 1 atau 2 atau 3 Walid. Ya, Walid ini adalah tokoh utama dalam film bid'ah yang viral di Indonesia. Film bid'ah ini buatan Malaysia, dibuat di Malaysia, tetapi yang kepanasan kenapa organisasi di Indonesia, salah satunya Aswaja Aceh, yang mengecam film bid'ah karena dinilai menyesatkan dan dapat mencoreng tokoh agama atau ulama. Padahal film itu diangkat dari kisah nyata, kejadiannya itu betul-betul di Malaysia, yang mengalami kejadian itu adalah si sutradara film itu. Ya, dalam film bid'ah itu diceritakan Walid, si pemimpin pondok, ya, di dalam film itu melakukan segala cara untuk menyetubuhi santri-santrinya, salah satunya dengan cara nikah batin. Amira sungguh istimewa. Amira ada kekuatan yang sangat kuat untuk membantu Walid berdakwah. Walid diperintah Allah untuk membimbing Amira menjadi pemimpin ummah, pemimpin muslimat. Walid mesti jadikan isteri batin Walid. Kita nikah batin dan menghalalkan semuanya. Amira, malam ini Rasulullah bersama kita. Baginda akan nikahkan kita. Ya Rasulullah, aku terima nikahnya Amira binti Marzuki. Maksud nikah batin, bermaskawinkan Al-Fatihah. Entah konsepnya nikah batin itu seperti apa, saya tidak tahu ya. Yang tahu konsep nikah batin, tolong tulis di ruang komen. Nah, ini pernah terjadi di daerah saya, yang mana pengasuh pondok pesantren mencabuli santrinya. Sampai-sampai pencabulan itu diketahui oleh keluarganya, sehingga keluarganya melaporkan kepada pihak kepolisian. Kemudian warga mendemo pondok pesantren tersebut. Seperti ini beritanya. Pengasuh Ponpes cabuli santrinya. Tangkap Kiai cabul secepatnya. Kiai cabul meresahkan masyarakat. Ya, ini warga mengepung atau mendemo pondok pesantren yang mana kiainya cabul kepada santrinya. Ya, diserang oleh warga ya. Yang kesini, satu, tangkap sipol secepatnya. Mohon sipol kilo tangkap. Jadi boleh. Di Ponpes ini jangan ada kegiatan apapun. Tutup. Tutup. Ada polisi juga ya. Puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa di kediaman seorang pengasuh pondok pesantren sekaligus mantan anggota DPRD di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan karena dugaan tindakan pencabulan yang dilakukan pengasuh tersebut terhadap sejumlah santri putrinya yang masih di bawah umur. Para pendemo mendesak pihak kepolisian segera menangkap terduga pelaku. Warga Kampung Kaseman, Kecamatan Socah, Bangkalan merasa resah atas dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh berinisial SA.
SA juga diketahui pernah menjabat sebagai anggota DPRD Bangkalan pada periode 2009 hingga 2014. Aksi warga digelar setelah informasi dugaan pencabulan menjadi ini pejabat muncul ternyata ya. melalui tangkapan layar percakapan WhatsApp antara pelaku dan salah satu korban. Percakapan tersebut diketahui oleh keluarga korban dan kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi pengayom kami. Terima kasih sudah hadir. Warga yang kesini. Mas kedatangan warga ke sini menuntut agar yang punya yayasan ini supaya secepatnya ditangkap. Terkait kasus itu, Saya dengar itu menurut informasi pencabulan, kasus pencabulan anak di bawah umur. Ini kepala desanya. orang kira-kira yang Kalau sementara pelapor itu kalau nggak salah antara 2-3 sementara seperti itu. Selain korban yang melapor pertama kali, 3 santri lainnya juga mengaku menjadi korban pencabulan oleh pelaku dan telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi telah memasang garis polisi di 2 kamar yang diduga digunakan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Polisi juga mengumpulkan barang bukti dari tempat kejadian. Hingga saat ini 7 saksi termasuk para korban telah diperiksa. cuma ada korban yang lain, 1 orang sudah kami periksa, saya keterangan. Jadi total yang periksa ke Polres Ini sudah berapa kepolisian. orang? Yang kami periksa sudah 7 orang saksi, 2 diantaranya korban yang mengalami pencabulan. Terduga pelaku saja. Saat ini kita juga melakukan penggeledahan tadi, juga penyitaan terkait benda-benda yang ada hubungan dengan peristiwa ini. Di laut tadi berkedojong. Ada aja lah banyak. Oh. Sementara itu, saat masa tiba di kediaman SA, pengasuh pesantren tersebut tidak ada di lokasi. Diduga melarikan diri sebelum aksi unjuk rasa berlangsung. Warga berharap aparat hukum dapat segera menangkap pelaku agar tidak menimbulkan keresahan lebih lanjut di lingkungan mereka. Sayangnya sayangnya yang didemo ya kiai pemilik pondok pesantren itu malah tidak ada di lokasi. Artinya sudah kabur duluan ya. Berarti kiainya sudah tahu bahwa akan didemo oleh warga setempat. Nah, sebetulnya kejadian ini adalah 5 bulan yang lalu. Tidak terlalu lama juga, masih fresh dalam hitungan bulan ya. Masih 5 bulan yang lalu. Ini sempat viral dan geger di sosial media. Saat itu pernah tersebar isi chat WhatsApp-nya antara kiai dan santri yang dicabuli itu. Waktu itu pernah diposting oleh Telegram. Saya sempat membaca isi chatnya itu, tetapi sekarang saya cari sudah tidak ada. Intinya dalam percakapannya itu, ya, si santri itu sempat menolak, tetapi oleh si kiainya dibujuk terus sampai santri ini terperdaya oleh rayuan si kiai itu. Dalam percakapannya, si santri itu mengatakan bahwa haram melakukan hubungan seperti itu kalau bukan muhrim. Kemudian kiai menjawab, kita menikah dulu, gitu kan. Si santrinya itu menolak karena yang santrinya tahu itu kan kalau menikah harus ada orang tuanya, harus ada walinya katanya gitu kan. Kiai menjawab, menikah batin.
artinya menikah tanpa ada wali. Kira-kira seperti itulah seingat saya isi dalam percakapan WhatsApp itu. Sayangnya saya cari sekarang sudah tidak ada. Dulu saya sempat membaca secara detail tuh, tapi seingat saya isi chatnya kurang lebih seperti itu. Selain ada percakapan nikah batin, si santri itu diiming-imingi dengan nilai yang bagus, juga dijanjikan ranking atau juara. Kabarnya, pemilik pondok pesantren itu memiliki kamar khusus untuk melakukan aksi pencabulan kepada santrinya. Dan yang boleh masuk ke kamar khusus itu adalah kiai dan santri-santri yang dipanggilnya. Miris sekali ya. Ya sebetulnya kejadian serupa seperti ini itu sudah sering kali terjadi di Indonesia. Saya bacakan saja beberapa kasus serupa yang terjadi. Berkas Kiai Magelang pelaku pencabulan santri siap disidangkan. Kasus Kiai Cabul, tega Kiai cabuli santrinya di Magelang. Nasib Kiai Trenggalek hamili santri divonis 14 tahun penjara hingga ganti rugi 106 juta rupiah. Kiai hamili santriwati divonis 14 tahun. Cabuli 15 santriwati, pengasuh pondok pesantren di Batang terancam 20 tahun penjara. Pengasuh ponpes cabuli 15 santriwati. Oknum Kiai di Semarang tak hanya cabuli santri, gelapkan dana jamaah ibu pelaku pondok merugi. Oknum Kiai cabul juga gelapkan dana. Misteri kamar khusus pakai fingerprint, tempat diduga Kiai di Jember cabuli ustazah dan santriwati. Polisi tangkap pengasuh pondok pesantren cabuli 6 santri di Banyuwangi. Pengasuh pompes cabuli 6 santri. Modus ajak santri sholat malam Kiai Jombang cabuli santriwati. Pengasuh pesantren Magelang cabuli santri 9 kali, minta korban datang ke kamar di jam tertentu. Nah itu dia beberapa kasus serupa di Indonesia, yang mana pelakunya adalah kiai, pemimpin atau pengasuh pondok pesantren itu. Nah inilah yang mencemarkan nama baik agama Islam, nama baik pondok pesantren, yang mana pondok pesantren adalah tempat di mana anak-anak bangsa Indonesia menuntut ilmu agama, memperdalam keagamaannya, tetapi malah dicoreng oleh oknum-oknum. Makanya saya sangat mendukung film bid'ah buatan Malaysia itu, karena selain sebagai tontonan dan hiburan, film bid'ah juga bisa kita jadikan pelajaran dan mengingatkan kita untuk berhati-hati belajar agama Islam, untuk berhati-hati memilih guru untuk belajar agama Islam. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.